Halo semuanya, selamat datang kembali ke Tarot by Elva. Hari ini aku akan membacakan untuk general reading di bulan Juni. Oke, aku akan mulai dari fire sign. Kita mulai dari Aries dulu. Karena mungkin orang-orang tuh pada taunya kalau misalnya Capricorn itu adalah zodiak pertama kan, tapi sebenarnya Aries itu adalah zodiak yang pertama. Oke. Kita coba dari Aries, dapat kartu The Sun. Oke. Kemudian Seven of Swords, dan terakhir The High Priestess. Oke. Untuk Aries, aku ngerasa entah di bulan Mei atau di bulan Juni kamu tuh lari dari masalah kamu kayak gitu. Seven of Swords tuh itu kayak kamu lari dari masalah kamu kayak nggak menghadapi masalah yang sebenarnya kamu punya kayak gitu. Seven of Swords itu juga bisa lari dari perasaan kamu sesungguhnya, atau kayak kamu berbohong soal apa yang kamu rasain kayak gitu. Nah, sini The Sun, aku ngerasa ini adalah sebenarnya kayak bagian untuk pertumbuhan kamu, atau kayak sebenarnya masalah yang kamu hadapi atau kayak keresahan yang kamu hadapi adalah untuk mendewasakan kamu kayak gitu. Itu bagian dari pendewasaan kamu. Yang perlu kamu lakukan adalah percaya. Kamu harus lebih percaya, jangan terlalu banyak mikirin pendapat orang, jangan terlalu mikirin coba lebih pakai perasaan kamu, coba lebih pakai emosi kamu, coba lebih pakai intuisi kamu dibanding pakai logika kamu. Itu untuk Aries kayak gitu. Nah, sekarang untuk Sagittarius. Kita lihat untuk Sagittarius di sini dapat kartu Eight of Pentacles. Kemudian oke, aku deketin ya. Eight of Pentacles, kemudian King of Wands, dan Two of Pentacles. Oke, aku ngerasa di bulan Juni Sagittarius ini akan lebih fokus kepada karir kah, atau fokus ke self development dibanding fokus kepada cinta kayak gitu. Karena di sini kartu ini kartu kerja keras, kartu yang kayak terlalu sibuk. Kamu bisa terlalu sibuk sih, Sagittarius bisa terlalu sibuk kayak kamu juggling segala hal, kayak mungkin jagain hobi kamu, jagain pekerjaan kamu, atau jagain pertemanan kayak gitu. Tapi aku ngerasa kayak di bulan Juni kamu akan lebih fokus untuk mengembangkan diri, fokus untuk bekerja kayak gitu. Di sini juga ada kartu King of Wands sih. Aku ngerasa di bulan Juni kamu akan lebih secara emosi akan lebih netral, lebih seimbang kayak gitu. Itu untuk Sagittarius. Nah, selanjutnya itu untuk Leo. Kita lihat Leo. Oke, The Devil. Kemudian dapat kartu Three of Pentacles dan Four of Cups. Oke. Untuk Leo, aku lebih ngerasa ini mungkin ini terpaku untuk Leo yang punya hubungan ya. Ini kalau misalnya soal percintaan ya. Untuk Leo yang punya hubungan di bulan Juni adalah jangan terlalu fokus sama hubungan kamu kayak gitu, atau fokus sama percintaan kamu, atau kayak jangan stay dalam hubungan yang udah toxic kayak gitu, atau terlalu terobsesi sama seseorang, terlalu jealous, terlalu mengikat kayak gitu. Itu nggak baik kayak gitu. Aku ngerasa bahwa ketika kamu terlalu fokus sama hubungan atau terlalu fokus sama perasaan kamu jadi lupa sama orang-orang di sekitar kamu kayak gitu. Atau ketika dalam hubungan kamu tuh jadi lupa sebenarnya benefit hubungan nih apa sih kayak gitu. Aku ngerasa ini sih untuk Leo di bulan Juni itu harus mencari balance antara logika dan perasaan, antara kayak percintaan dan kehidupan lainnya kayak gitu. Aku ngerasa Leo ini harus nyari balance-nya ya. Jangan terobsesi sama satu hal ya. Ini juga bisa mungkin kalau misalnya bukan di percintaan, kayak kamu pengen sesuatu banget, kamu terobsesi sama itu banget, dan kayak udah kalau nggak itu gue nggak mau yang lain kayak gitu, dan itu nggak baik kayak gitu. Aku ngerasa kamu harus minta advice sama teman kamu, atau juga cari tempat belajar kayak gitu. Jadi kayak intinya aku buat Leo sih kayak jangan terobsesi sih di bulan Juni, hati-hati sama obsesi yang nggak baik kayak gitu. Nah, selanjutnya itu untuk water sign. Kita kocok lagi kartunya. Ternyata capek juga kalau misalnya bikin video langsung banyak ini ya kayak gitu. Sekarang untuk water sign, Cancer, dapat kartu Ten of Pentacles, kemudian Five of Pentacles, alright, kemudian Two of Cups. Oke. Untuk
para Cancer yang mungkin kayak punya hubungan atau lagi deket sama seseorang, atau maksudnya kayak ya entah pacaran atau entah kayak PDKT atau apa, mungkin kayak aku ngerasa kamu udah bisa ketemu orang yang tepat sih kayak gitu. Kalau kamu punya pacar sekarang, mungkin pacar kamu sekarang tuh ada orang yang tepat buat kamu kayak gitu. Awalnya mungkin kalian akan struggle ya, awalnya itu akan ada struggle kayak gitu. Awalnya akan ada struggle, akan ada kayak mungkin ada kayak keraguan ya, ini nggak sih orang yang gue mau kayak gitu, ini nggak sih orang yang tepat buat gue kayak gitu. Cuman kalau misalnya lihat dari sini Two of Cups, aku ngerasa kalau buat yang single mungkin juga kayak di bulan Juni ini kalian bisa punya hubungan ya, atau bisa punya pacaran, bisa ketemu seseorang kayak gitu. Aku ngerasa kayak sesulit apapun itu, untuk yang udah punya hubungan, sesulit apapun itu aku akan bilang untuk jalanin dulu ya kayak gitu. Jalanin dulu, lihat kenapa sih dari awal kalian bisa bareng kayak gitu, dan jadikan itu sebagai pertahanan untuk kalian kayak gitu. Karena kalau aku lihat dari sini kayak hubungannya tuh bisa baik-baik aja sih kayak gitu. Ini juga bisa artinya juga balikan sama mantan juga bisa sih untuk Cancer kayak gitu. Aku ngerasa itu. Nah selanjutnya itu untuk Pisces. Sebentar ya, kartunya susah. Pisces, kita lihat di sini dapat kartu, wow, Four of Wands, kemudian The Empress dan The Hierophant. Oke. Untuk Pisces, aku ngerasa di bulan Juni ini kamu harus lebih membuka diri untuk orang lain, atau kalau misalnya untuk lebih mencoba membangun hubungan dengan orang lain, baik secara romantis atau secara pekerjaan atau secara pertemanan kayak gitu. Aku ngerasa kalau misalnya di bulan Juni ada tawaran bisnis juga, itu akan bagus ya. Ini juga artinya bagus untuk memulai project yang mau kamu lakuin, itu juga bisa kayak gitu. Nah, The Empress itu juga kayak bulan Juni itu bulan Juni itu adalah bulan dimana kamu harus kayak lebih relax, lebih santai kayak gitu. Aku juga ngerasa bulannya nggak terlalu berat buat kamu sih kayak gitu. Ada kartu The Hierophant itu juga bisa berarti kayak kamu akan ketemu orang yang baik. Itu satu hal ketika kita berhubungan dengan kayak for Wands, bisa kamu bertemu dengan orang yang baik, atau kayak kamu harus bisa beradaptasi dengan situasi yang kamu punya sekarang kayak gitu. Jadi kayak sama situasi sekarang tuh jangan terlalu khawatir, jangan terlalu dipaksakan, kayak relax aja kayak gitu. Semuanya itu nanti akan bisa kayak mendatangkan hal baik buat kamu kayak gitu. Itu untuk Pisces. Kemudian kita lihat untuk Scorpio di bulan Juni, Ten of Cups, kemudian wow, The Lovers, kemudian The Hierophant. Oke, ini agak sulit ya. Oke. Tapi aku ngerasa untuk Scorpio, ada Scorpio yang kayak di bulan Juni ini bisa ketemu sama jodohnya. Itu dia, bisa memulai suatu hubungan juga, atau bisa ketemu jodohnya ya kayak gitu. Di bulan Juni ini juga bagus untuk Scorpio kalau misalnya punya hubungan, punya masalah dengan keluarga, atau punya kayak intinya untuk kayak lebih mempererat hubungan sama keluarga, ini juga bisa ya kayak gitu. Cuman kalau aku lihat dari sini, kemungkinan besar juga di bulan Juni itu misalnya ada cowok yang deketin Scorpio, tapi kayak kamu takut gitu loh, kayak kamu takut dia nggak diterima keluarga kamu, atau kamu takut dia nggak diterima ayah kamu misalnya kayak gitu, atau kamu cuman kayak, atau mungkin kamu pernah punya trauma percintaan di masa lalu, atau trauma karena ayah kamu tuh juga bisa kayak gitu, jadi kamu takut untuk menerima cinta kayak gitu. Cuma aku ngerasa di bulan Juni ini untuk Scorpio itu adalah bulan yang kayak akan penuh cinta sih kayak gitu. Kamu cuman kayak perlu membuka diri, perlu kayak menerima cinta itu sendiri kayak gitu, jangan takut kayak gitu. Kayak semuanya bakal bekerja sih kalau misalnya aku lihat dari sini ya. Nah itu untuk Scorpio. Berarti sekarang lanjutnya kita akan ke Earth sign. Oke, balik lagi. Sekarang kita akan mulai untuk Earth sign. Kita buka Capricorn. Capricorn sih dapat kartu Seven of Wands, kemudian The Hangman, kemudian Five of Wands. Wow, bulan Juni akan jadi bulan yang penuh konflik untuk Capricorn kayak gitu ya. Oke, di bulan Juni aku ngerasa kamu akan merasa kayak cukup stuck baik dalam percintaan atau pekerjaan. Walaupun di sini aku lebih lihat di sini karena pekerjaan ya kayak gitu. Kayak kamu tuh ngerasa kayak gini. Terkadang tuh nggak segala hal tuh harus kayak fight atau flight, kayak berantem atau kabur kayak gitu. Terkadang nggak semuanya itu selalu harus ada di dua titik ekstrim yang berbeda kayak gitu. Aku ngerasa ketika kamu mikir antara menang atau kalah, di saat itu kamu akan terus-terusan merasa stuck kayak gitu.
Mungkin untuk saran aku untuk Capricorn untuk di bulan Juni adalah untuk kayak ya udah let it flow, jalanin aja kayak gitu. Belajar untuk membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kamu, belajar untuk membangun lagi kayak gitu. Terkadang nggak perlu segala hal itu kayak menang atau kalah. Terkadang kamu bisa compromise atau kompromi kayak gitu. Aku ngerasa itu untuk Capricorn. Nah, sekarang untuk Taurus. Taurus di sini dapat kartu Temperance, kemudian Ten of Wands, kemudian Seven of Cups. Oke. Untuk ini aku lebih ngerasa ke Taurus yang punya, entah sudah punya hubungan atau lagi dekat sama seseorang ya. Aku ngerasa udah waktunya kamu untuk move on kayak gitu. Seven of Cups itu adalah kartu untuk move on ya. Udah waktunya kamu untuk move on atau mencari hal yang lebih baik kayak gitu. Di sini juga ada kartu Temperance yang kayak segala hal itu harus lo seimbang gitu loh kayak gitu. Misalnya kayak dalam hubungan kamu nggak bisa kamu cuman kamu doang yang berjuang sendirian kayak gitu, nggak bisa kamu yang fight sendirian, kayak nggak bisa semua beban itu kamu yang pegang sendirian kayak gitu. Ini sama juga kalau misalnya apply ke pekerjaan ya. Misalnya kayak kalau misalnya di pekerjaan kamu kayak semua tugasnya ke kamu aja, semua kayak suka pekerjaan kamu aja nggak bisa kayak gitu. Mungkin kamu harus mencoba untuk komunikasi, dan ketika misalnya komunikasi kamu nggak berhasil, aku ngerasa ini kamu bisa mengconsider untuk pergi kayak gitu. Nah, selanjutnya itu setelah Taurus itu Virgo. Kayak suka lupa mulu kalau ada Virgo. Two of Swords, kemudian Five of Swords, kemudian Five of Cup in reverse. Oke. Untuk Virgo adalah kamu nggak bisa dapet semuanya. Untuk Virgo, kamu nggak boleh serakah. Kalau kamu punya dua pilihan, kamu harus memilih salah satu kayak gitu. Kayak kamu nggak akan bisa menang semuanya kayak gitu. Kalau kamu mau berusaha untuk dapat semuanya, kamu akan kehilangan semuanya malah kayak gitu. Aku ngerasa di sini Virgo juga mungkin kalau misal kamu punya salah sama seseorang, kamu harus minta maaf ya, atau kayak kamu mau harus introspeksi diri, atau kayak introspeksi kesalahan kamu itu juga bisa. Atau kalau kamu punya trauma itu juga harus diselesaikan kayak gitu. Cuman kalau aku lihat dari sini kayak kamu harus buat keputusan sih kayak gitu. Nggak usah buru-buru buat keputusannya, tapi kayak aku bilang, you can win everything, you can win all thing kayak gitu. Satu-satu aja. Nah, selanjutnya itu untuk Earth sign. Oke, sekarang untuk Earth sign kita mulai dari Gemini. Kita lihat dapat kartu apa? Four of Wands, wow, The Emperor, dan The Lovers. Oke, untuk Gemini aku ngerasa bahwa untuk bulan Juni ada kemungkinan besar kayak ini juga bagus ya, kayak ada pertemuan untuk kamu kayak gitu. Kamu bisa ketemu seseorang baru kayak gitu, dan kamu kayak orang itu nantinya bisa signifikan dalam hidup kamu kayak gitu. Orang itu bisa, kalau kelihatan dari sini bisa lebih tua ya kayak gitu, atau orang yang sebenarnya mungkin kayak kelihatan cuek atau kelihatan tegas, atau lebih tua dari kamu, lebih dewasa kayak gitu. Aku ngerasa kayak awalnya mungkin kayak bulan Juni itu bisa kenal, atau awalnya itu dari temenan, tapi nanti kayak bisa punya perasaan kayak gitu. Aku ngerasa itu untuk Gemini di bulan Juni. Banyak ya yang di bulan Juni akan ketemu orang baru. Terus sekarang untuk Libra. Libra dapat kartu Six of Pentacles. Ini kartunya Libra banget sih. Ini kartunya Libra emang. Ace of Cups, kemudian Queen of Pentacles. Tadi aku baru bilang kan kalau misalnya di bulan Juni kalian mungkin bakal bisa ketemu orang. Aku ngerasa begitu pula juga dengan Libra ya kayak gitu. Entah mungkin dari sekarang kalian udah deket, atau kamu akan ketemu dia di bulan Juni, tapi kayak kamu akan ketemu perempuan atau laki-laki impian kamu kayak gitu. Selama ini dalam hubungan kamu kayak punya bayangan-bayangan tertentu kan, kayak hubungan gue pengen yang kayak gini. Nah, dan di bulan Juni kamu ketemu sama dia kayak gitu, atau kamu realize, oh ini dia perempuan atau laki-laki impian gue kayak gitu. Aku ngerasa kayak di bulan Juni kamu akan jatuh cinta ya. Entah kayak emang kamu udah suka, atau kamu akan jatuh cinta lagi, dan kamu kayak akan menemukan orang yang emang benar-benar kamu suka kayak gitu. Six of Pentacles kayak emang perempuan atau laki-laki yang benar-benar sesuai dengan tipe kamu kayak gitu. Ini untuk percintaan. Nah, selanjutnya itu kita lihat Aquarius. Oke, ini yang terakhir Aquarius. Sini dapat kartu Three of Pentacles, kemudian Ten of Pentacles, dan
Five of Pentacles. Oke. Aku ngerasa Aquarius akan punya masalah dalam berhubungan dengan orang-orang atau memulai percintaan ya, kayak gitu. Kayak bagian dari diri kamu tuh ada yang kayak udah males gitu loh, kayak ya udahlah buat apa percintaan, ya udahlah buat apa hubungan, kayak gitu. Ada bagian dari kamu yang skeptis atau kayak males untuk memulai, kayak gitu. Saran dari aku adalah nggak semua percintaan itu kayak fairy tale, nggak semua hal itu kayak hal-hal romantis yang dimulainya itu harus dengan kayak dimulai itu dengan hal yang spesial atau hal yang out of the box, kayak gitu. Terkadang percintaan itu dimulai dari pertemanan ya, terkadang hubungan romantis itu dimulai dari pertemanan, dari hubungan biasa, tapi kemudian dia bisa develop jadi kayak jadi hubungan romantis, kayak gitu. Aku ngerasa di bulan Juni kamu mungkin akan punya masalah ya dengan hubungan dengan orang-orang sekitar kamu, atau punya masalah untuk membangun hubungan, kayak gitu. Aku ngerasa kamu harus lebih grounded sih, harus lebih grounded, harus coba untuk kayak lebih mengerti atau memahami orang lain, kayak gitu. Nah, itu dia untuk 12 zodiak general reading di bulan Juni. Ini mungkin kayak nggak akan apply untuk semua orang ya, kayak gitu, karena ini general reading dan kayak kamu bisa fasenya lebih lambat atau lebih cepat, kayak gitu. Dan ini kita hanya melihat dari kayak sun sama rising sama Venus, kayak gitu, hanya dari 3 hal itu. Jadi kayak belum tentu itu bisa apply ke kamu karena kamu kompleks, kayak gitu. Karena ini video pertamaku, mohon dimaafkan kalau ada salah. Bye bye.